Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya cerita sedikit. Saya pernah ke rumah sakit Adam Malik, ada jemaat kita yang sakit. Jadi satu ruangan, saya jumpa dengan seorang bapak. Dia bilang, saya tanya, bapak sedang ngapain? Anak saya sakit habis tabrakan katanya. Jadi apa sakit anak bapak? Oh, dia udah putus saraf senyumnya. Saya kaget, loh benar ini pak? Saya bilang, iya sudah putus saraf senyumnya. Jadi setelah bapak itu bilang seperti itu, saya cari di Google, rupanya ada 16 biji saraf utama kita ini. Salah satu saraf utama, urat saraf utama adalah saraf senyum. Jadi Roma matadoko agi mo habe binay parekelo tak na mo mekkelo nang kira program. Nah, susah. Sudah susah digigit-gigit dengan normal saja karena sarafnya udah putus. Jadi coba Bapak Ibu senyumlah di gereja apalagi di rumah. Jangan sampai putus saraf senyum. Puji Tuhan. Bapak-bapak kadang-kadang kalau pulang kerja enggak, ya. Ibu-ibu juga kalau bapak pulang sambutlah, ya. Tak ada teh manis, air putih aja, tapi disertai dengan kasih. Puji Tuhan. Kenapa Bapak dan saudara-saudara? Firman Allah berkata, nafsi ini sudah sering kita dengar. Ya, Paulus sampai 2 kali mengatakannya. Filipi 4:4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, Bapak dan saudara-saudara itu pasti ada hati loh, bukan asal dibuat-buat itu. Ulangi saling lain. Ya, jadi cobalah di gereja, di rumah kita ciptakan baik. Karena kita semua akan menjadi surat Kristus, dan itulah tema khotbah saya hari ini. Jadi sekali lagi Tuhan memberkati seluruh bapak-bapak hamba Tuhan dan ibu yang ada di sini. Mungkin tadi sudah disebutkan nama saya, Pendeta Esmanulam dari JPI Sini Tengah. Bagi bapak ibu yang belum kenal, saya Pendeta Esmanulam, istri saya berusia dia, dan kami dikaruniai Tuhan 2 orang anak, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, semuanya pada dewasa. Kalau memete pendamping nama Allah, tatanya koma. Baik, Bapak dan saudara-saudara, dalam rangka pertukaran iman yang ada di Kota Medan, maka saya ditugasi ke gereja kita ini. Maka saya akan membagikan kebenaran firman. Saya ambil dari kitab 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tulisan atau suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Saya baca demikian. Penyekopnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak dan saudara-saudara, pada saat itu Paulus mengutus seorang anak rohaninya untuk menyampaikan surat yang kedua. Surat yang pertama 1 Korintus sudah diberikan oleh Paulus, dan surat yang kedua dikasih lagi. Diutuslah seorang anak rohaninya yang bernama Titus. Coba lihat dulu, kira-kira seperti dia. Coba lihat dulu setelah surat yang pertama saya kirim ke Korintus, lihat dulu mereka bagaimana. Karena pada saat itu Paulus sedang berada di Makedonia. Tulisan Paulus yang pertama, lihat dulu reaksinya bagaimana kira-kira. Titus kata. Lalu Titus melaporkan ini kepada Paulus. Saudara, jemaat
jemaat di sini adalah jemaat yang unik. Jemaat yang sangat unik karena di Korintus ini bercampur baur segala bangsa. Baik bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi, dan mereka semua mengalami pertobatan oleh karena Paulus sudah memberikan surat bagi mereka. Tapi saudaraku, kalau kita lihat, kalau saudara baca dalam kitab Korintus ini, luar biasa. Gejolak terjadi, amarah terjadi, perselingkuhan ada terjadi di sana. Makanya kadang-kadang saya luar biasa di jemaat Korintus. Tapi saudaraku, sekalipun ada persoalan masalah, sekalipun ada pergumulan di Korintus, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa di-stop memberikan karunia-Nya kepada jemaat Korintus. Tidak semua. Karena persoalan manusia bukan persoalan Tuhan. Maka itu saya lihat, kalau ada gejolak di gereja, ada begini, ada begitu, Tuhan nggak pernah menyetop maksud dan tujuan yang merencanakan rencananya kepada gerejanya. Maka kita nggak boleh menganggap gereja kami enggak. Ini bukan gereja kita, gereja Tuhan. Ada yang gereja Tuhan di Indonesia dah, beda. GTD ya Pak ya. Demikianlah Korintus ini. Kalau kita baca-baca Bapak dan saudara-saudara, wah luar biasa. Yang brengsek pun ada di sana. Nanti silakan saudara baca. Di saudaraku, Paulus nggak berhenti. Paulus nggak stop. Ada banyak orang ketika ada permasalahan dia stop, dia stagnan, tapi Paulus tidak, karena Paulus tahu rencana Tuhan bagi gerejanya sangat indah. Tapi saudara-saudara, kita nggak sadar gereja ini sekarang adalah mempelai wanitanya Tuhan yang Tuhan sudah siapkan menyongsong dia di angkasa. Sadar nggak kita? Pernah nggak kita sadar bahwa saya dan saudara adalah mempelai wanita Kristus yang Tuhan akan poles, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan baru. Kalau dia nanti datang, jangan kedapatan telanjang. Kalau saudara kedapatan telanjang bahaya. Bayangkan seorang mempelai laki-laki menjemput seorang mempelai wanita, tahu-tahu telanjang atau tahu-tahu pakaiannya pakai daster. Apa yang terjadi? Baulah mei kata si batuannya langsung. Tapi kalau sudah dibilang, udah mau datang pengantin laki-laki, ya seperti kita istilah bakat misalnya apa namanya, di alat jual atau apa, pengantin laki-laki datang menjemput wanita. Oh begitu datang, wah malah ada lagi pakai trompet. Oh begitu ya, pengantin laki-laki menjumpai wanita. Wah, saya yakin si wanita ini sejak berapa malam nggak tidur ini. Kamu kena tema mungkin Nokia mengalami. Ada gue berpikir ada beda orang ini lebih. Saudara aku maunya kita seperti itu lagi hadapan Tuhan. Sebagai mempelai wanita harus kita bilang, Tuhan apa lagi yang kurang dalam diriku, apalagi. Makanya umumnya kaum wanita kalau menghadapi hari pernikahan, waduh stres nih bukan main, tambah kurus dia. Karena kami berpikir, jangan sampai nanti saya ketika ketemu dengan mempelai laki-laki, saya diusir, saya dianggap tidak layak. Apakah kita sadar kita ini mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus? Puji Tuhan. Sadar. Tapi kalau kita nggak sadar, ya udah, apa boleh buatlah, bisa begini, bisa begitulah, masa bodoh lah. Itu jadi gerejanya sedang dipersiapkan. Nah gereja di Korintus sedang dipersiapkan oleh Tuhan bagaimana mereka menghadapi zaman. Dan zaman ini tidak akan pernah berhenti. Mau bagaimanapun penginjilan, mau bagaimanapun pertobatan, kalau zaman ini akan semakin runyam. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang baik. Baik apa sukar? Nah, kita sadar semua kok. Khususnya ibu-ibu dia. Kalau saya misalnya dengar ibu-ibu punya cerita, sudah nonton itu, gula naik. Saya bilang bukan dari gula naik, tapi harganya gula naik maksudnya. Gula naik, boras naik, dia naik. Sehingga ibu harus memutar cara bagaimana supaya pendapatan sekian jangan sampai di belakang tukar pulun. Aduh,
Yang mau si pada pihak kainak to sung nagugu suarana akan apa pemakmur. Kalian ada pengen sung nagugu suara ini. Nah pusing sebagai bendahara ini. Jangan boleh bapak-bapak bendahara itu bahaya itu. Dia mati manurca di manursi. Kalau beri dua mata, ya lu kelung tas belajar karena membeberu memang. Sehingga mengaruh inat yang berbeda ini. Ada seperti itu. Sudah pada warna bukan main. Harus perak. Aduh. Jadi masing-masing kita punya bidangnya bapak-bapak ya. Nah, bidang kita dan kepala keluarga. Sama seperti negara kita. Kepala negara kita presiden, bendahara kita menteri keuangan. Jangan sampai presiden mengurusi bendahara negara. Runyam nanti. Runyam. Baik. Disinggung mengenai surat. Bapak bilang saudara-saudara, surat itu penting. Ya, surat itu penting. Karena pentingnya surat di negara kita ini beberapa waktu dulu sampai disebutkan ada satu program bernama PBH. Mulai utama PBH, pemberantasan buta huruf. Ya, pemberantasan buta huruf. Lah wae bagang nizor marang halo ni boto dari boto ngancah boleh emang terjadi. Ai nang parlemen meono mana so mai boto ngancah. Bot manura anak nomor. Maksud naruh kubigi nata cerita baru hemat teh asoro dia bulan asal mahibbal di sini. Dia bilang gitu. Nah, sekarang zaman ini pasti berjalan. Kita harus siapkan diri kita menghadapi zaman yang semakin keras. Harus bersiap sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri, tetapi engkau harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu maksudnya. Lalu jemaat di Korintus ini pada masa mereka menerima surat yang kedua ini, lalu Titus melihat dan laporkanlah kepada Paulus sebagai utusan. Lalu Paulus membuat atau mencatat, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlu kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Lalu saudara, pada dasarnya setiap manusia suka pujian. Suka. Lagi si peta boleh. Lah roh apa yang boleh? Tuh baca baga, roh boleh alas doa itu. Menang taruhan dan dia dulu nggak bisa sekarang seperti itu, nggak bisa. So nggak terbang langsung doa lain bah. Madah nggak mulai program yang kata yang sama. Ya. Apalagi seperti kami yang berbentuk sekarang, saya bilang di Siakti, jangan terjadi body shaming ya, body shaming. Artinya lucu-lucu body ya, mudah-mudahan berarti body shaming. Ya si kurusan nggak bisa seperti sekarang, bisa viral loh, apalagi masuk ke sini. Hati-hati. Bapak dan saudara-saudara, sekarang orang saya lihat kecenderungan supaya dipuji. Masuk Facebook, bikin begini. Makan dia, foto dulu. Batu bihun mana, merfoto mana. Alias kalimatnya. Baik bertemu di Facebook ini. So ngomong mau hal-hal kubain. Entah maksud dia sama siapa, nggak tahu kita. Ayo tuh. Saya kadang-kadang pusing kan, maka saya tidak aktif di medsos. Kadang saya buka supaya saya kerjakan sama saja, tapi nggak pernah saya ikuti karena itu tadi banyak ada batu bioman semua mau kebaikan bener. Aku mau jadi maksud kawan ini siapa dan disebutkan namanya di situ, padahal saya berteman baik dengan dia loh, teman baik, gak ada masalah. Aneh kalau dia bagaimana dong merek mau amat tau naruh. Seperti itulah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu khususnya orang muda hati-hati dengan medsos. Gunakan dengan baik. Biar medsos ini menjadi berkat bagi orang lain. Jangan asal share, asal bagi. Zaman ini sekarang sudah gila. Yang benar dijadikan salah, yang salah bisa dijadikan benar. Hati-hati. Kita sebagai umat Tuhan bertanggung jawab sebelum Kristus menjemput kita. Bertanggung jawab. Tuhan teman dokter daktar baisoro nian pargasipan alai marjema naparohosa. Daktar baisoro pargasipan nganga mau celaka itu
supaya kita jangan jadi sumber masalah, tapi hendaknya kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan masalah. Puji Tuhan. Haleluya. Tulisan. Bisa lihat sekarang di medsos, bagi ini, bagi itu. Lalu orang nanti ke komentar, nih. Karena di dunia sekarang hanya ada ini dengan ini. Betul. Di medsos saudara, hanya ini dengan ini. Medsos sekarang sudah mengarahkan kita, sudah mendikte kita. Jangankan foto kawan, kalau hati kita sudah nggak beres, fotonya pengen tuntung. Apalagi medsosnya, lalu dibikinlah teh hitam pula itu dibikin. Ada pernah seperti itu kita? Enggak. Kalau kita menganggap diri kita sempurna, kita sudah salah betul. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu firman Tuhan. Maka dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Hati-hati dengan pujian. Salah satu yang membuat hati Hawa begitu terenyuh atau begitu tersentuh ketika dia dapat pujian dari sang iblis ular itu. Tidak apa-apa itu. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu. Jadi iblis pun bisa khotbah, bisa. Tapi khotbahnya khotbah ngawur, tidak berdasar firman. Tuhan tahu. Ketika kalian makan itu, kalian akan menjadi sama seperti inilah dia. Nama seperti apa? Begitu bangga lah. Padahal tidak seorang pun bisa mengambil kedudukan Allah, karena Allah itu adalah mulia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan dia agung dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Gak bisa mengambil. Saudara-saudara, karena itulah Paulus menasihatkan, adakah kami menerima pujian atau menunjukkan surat? Menunjukkan surat. Jadi orang-orang di Korintus ini memang orang-orang dinamis ya, orang-orang yang semangat. Tetapi kadang-kadang semangat mereka nggak bisa dikontrol, nggak bisa. Makanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ada 9 buah roh. Sekali lagi 9 buah roh. Galatia 5:22. Bukan buah-buah roh ya, beda. 9 buah roh. Buah yang terakhir disebutkan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri. Kalau ini ada dalam hidup jemaat, baru luar biasa. Mau natung nagabi halak lu yang berkuasa. Nggak repot. Ini kita dulu. Karena Amsal mengatakan orang yang menguasai diri katanya seperti orang yang mengalahkan 10 kota. Nggak gampang ini menguasai diri. Apalagi antara orang tiga, batang dipancing, antang, menguasai diri. Dan dia tidak butuh pujian. Maka Paulus mengatakan aku mau pujian, karena di dalam kitab-kitab selanjutnya juga Paulus ini rupanya pernah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa yang saya tahu tidak pernah dialami oleh siapapun selain dia. Karena ketika dia masih di bumi ini, dia pernah rupanya diangkat ketika yang ketiga dari surga, Paulus. Siapapun nggak pernah saya baca. Tapi saudara tahu, 14 tahun setelah pengalaman itu baru dia cerita. Luar biasa dia. Misalnya sekarang terjadi dia diangkat ketika yang ketiga dari surga, 14 tahun lagi baru cerita dia. Jadi sudah sempat masuk angin atau sudah sempat nggak diperhatikan orang. Kalau kita kadang-kadang belum lagi apa-apa, kita mampu ratap. Tapi Paulus 14 tahun. Karena apa? Karena dia tahu ini sangat bahaya. Bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Dia jaga dirinya. Makanya kekristenan kita, pelayanan kita bukan didasarkan kepada
kepada iklanisme. Bapak Pendeta kita sering berkata, jangan pelayananmu didasarkan kepada iklanisme. Iklanisme itu apa? Antara harapan dan kenyataan gak sesuai. Contoh, kalau ada ibu-ibu lihat di TV, masukkan bumbu deterjen yang hitam jadi putih seketika, nggak ada seperti itu. Hanya di iklan ada. Oh, sifati ko sabi magugus ni kusuk ko nasa iya sumpakyan. Ang ito, wala dituang deterjen ito, botan nggak ada itu. Unang-unang hindi po. Jadi sendiri membesok ini, jangan mempraktikkan dulu, gosok di apa, dibus dulu, baru bersih. Nggak ada aku itu. Kalian itu hari ini di Bataran busuk ini. Itu makanya Paulus berkata, aku tidak mau ada orang menilai aku lebih daripada aku apa adanya. Masuk undang pembunuhan diri, itu maksudnya bahasa Bataknya. Bahkan ketika Paulus mengalami masalah, mengalami pergumulan ini, dia sampai memohon kepada Allah supaya Allah mencabut duri dalam dagingnya. Dan kita tidak tahu sampai sekarang, ahli-ahli teologi Alkitab nggak bisa menjelaskan apa ini duri dalam diri Paulus. Paulus mengatakan, karena ketika aku minta kepada Allah supaya dia ambil itu duri dalam daging, maka Allah berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku melingkupi engkau. Kadang-kadang sebagai orang percaya, mungkin dalam hidupmu Allah biarkan ada satu duri. Cek dulu duri ini untuk apa. Jangan terus mengeluh. Sambil gambaran, mungkin kita semua tahu bunga ros ya, bunga ros itu bagus, cantik, dan ada wanginya. Tapi di samping bunga ros ini ada duri. Kadang-kadang kita berpikir, kok ada duri ya, begitu cantik bunga tapi ada duri. Tapi saudara tahu, duri itulah mencegah ulat untuk memakan bunga ros. Ya kalau nggak ada duri itu bisa dihantam itu, baik daunnya maupun bunga itu dihantam. Ya bunga ros itu yang berduri ya, bunga ros itu yang berduri, betul. Jadi kalau ada pergumulan dalam hidup kepada saudara, jangan terus mundur, maju aja. Maju aja. Karena apa? Karena Tuhan kita memiliki bukan 1.000, bukan 2.000, 10.000, 10 juta cara untuk menolong kita. Memiliki dia. Wah, kalau dia hanya mengikuti cara-cara kita, nggak usah. Seorang ibu, istri Nabi mengadu, udah habis waktu, udah habis. Inilah sudah datang orang yang menunggu utangnya bagi kami, menunggu sihirnya bagi kami. Dia melapor kepada Abi Allah. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ya, seorang katakanlah misalnya hamba Tuhan zaman dulu, memang banyak fokus-fokus juga ya. Ibu ini sampai terancam, tapi anaknya mau diminta menjadi bayaran utang-utangnya. Meninggal ini hamba Tuhan, ditinggalkan Allah. Saudaraku, bagi hamba Tuhan dan keluarga yang setia, Allah nggak tertidur. Dia lapor itu sama Nabi. Dia berkata, ada apa di rumahmu? Hanya sedikit saja minyak dalam bumi-bumi. Oke, kata Nabi Elia, masuk ke rumahmu, kumpulkan semua bejana-bejana. Kalau soal zaman baik, pinjam maksudnya ke hulu dan saya tetangga. Saudara-saudara, kan diperlukan iman yang kuat ini untuk melakukan ini. Bayangkan seorang ibu yang sudah banyak utang harus meminjam hudung ke tetangga. Apa kata tetangga? Wah, si dia ini suatu lagi beri syukur menurut hudung dia mudah utang. Itu menurut pemikiran manusia. Tapi apa terjadi? Begitu hamba Tuhan bilang pinjam bejana-bejana atau kuali-kuali tetangga, maka tetangga itu ngasih. Masuk ke kamar, kumpul mereka di situ. Lalu dia berkata, tuanglah minyak. Dituang minyak.
Apa yang terjadi? Sampai ibu ini bilang, mana lagi bijananya? Oh, udah habis mak, kata anak. Dan saudara, kalau zaman sekarang barangkali gampang ya. Beli minyak di kedai bisa. Kalau zaman dulu susah cari minyak. Susah. Tapi itu bukan menjadi persoalan bagi Allah untuk menyatakan kehendaknya bagi keluarga yang setia kepadanya. Puji Tuhan. Diperlukan itu. Betul, begitu juga dengan kita. Diperlukan iman. Iman yang apa namanya? Kalau biaria kata orang Batak ya, alam kepalang gitu. Ini sangat bahaya. Yang alam kepalang ini sangat bahaya. Ya. Kalau saudara punya apa namanya stop kontak di rumah, kalau dia alam kepalang, terbakar itu. Karena alam kepalang tapi begitu pas dia, udah harus mengalir dengan baik. Iman kita juga seperti itu. Kalau alam kepalang, kalau saudara mengatakan itu dengan iman, kerjakan saja. Karena ibu ini pun dengan imannya dia lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, maka berjalan itu program. Maka saya percaya di kampung itu pasti terkenal ibu ini Raja Minyak. Anania, sampai banyak loh bejana-bejana di rumah itu penuh dengan minyak. Dia tidak perlu senari orang Raja Minyak. Dan dulu saya yakin Raja Minyak. Tapi apa yang terjadi? Abdi Allah berkata, jual lainnya. Jalan, garam, utangmu. Ini kadang-kadang tidak tahu. Garam utangmu, asal dia berkat kepada orang lain, itu maksudnya. Unang dia berong kita untuk sebuah utang tusuk. Mula suara udah beda kodak, tak tolak udah beda, namanda, inanda, ugar behadun. Alai mula nga, ano untuk kepeng na, manor karya baru sih, manor dia habis utang tinggal. Waduh. Ibarat musim sama-sama martangin di gereja. Apa pikirannya? Itu dalam itu firman Tuhan kepada seorang ibu itu. Saudara baca nanti, ibu jual lagi, tapi bayar dulu utang. Dan itu happy mana tuh satu sonan lang nabok. Enggak. Dia tahu aturan-aturan kerohanian itu. Ya, prinsip kerohanian itu. Karena itulah Paulus menuliskan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Dua hal di sini, dikenal dan dapat dibaca. Ada orang tulisannya nggak tahu, kita tahu. Kalau kita tanya apa nih artinya, dia sendiri pun bingung. Ayah bisa ngomong bang makanya. Dikenal dan dibaca, bisa dibaca loh. Jadi tulisan kita jangan asal. Dulu waktu saya kecil, ya, tapi barangkali sekarang nggak ada loh. Kalau dulu waktu kecil saya pernah mendengar istilah tipis tuh kijang, apa gitu, tipis tuh kijang, apa gitu. Itulah tulisan bapak saya dulu. Ya, sehingga dengan rapi. Dan saya terus tahu nih, apakah ini tulisan bapak saya, tulisan orang, saya terus tahu. Kita bisa monitor. Kayak nonton misalnya tuh tadi itu tulisan bapak siano, soal perkorek-korek, nah gue ada tulisan dan atau bagus ini tulisan suamiku ini bagus. Kita pun harus seperti itu. Arti rohaninya kita harus dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Maka di lingkungan kita harus dapat dibaca dan dikenal. Jika orang bilang, oh masih mana? Dah di sana, ini dia loh kuliah, pasti ditanya ini. Dia loh kuliah. Kamu nggak tertarik atau gimana jaga bagaimana orang kursi kurang apa? Puji Tuhan, kurang. Saya pernah punya pengalaman. Waktu saya mahasiswa, ada teman saya warga Silitoka, dan dia dari gereja kesukuan. Dia saya bawa dia kemana-mana, ada KKR, ada seminar, saya bawa dia. Karena saya dulu waktu mahasiswa saya sudah aktif, ya, untuk kebaktian di kampus. Saya bawa. Lalu
Dia cerita langsung ke saya. Suatu waktu dia bilang sama bapaknya, "Bapak, itu dia takut sama kita kan?" Apa bilang bapaknya? Baru di sini. Dia bilang sama saya, "Le, serius tuh le, musuh kucu. Ayo rokok tuh bapak. Bapak tuh takut sama kita. Ayo bapak kalau berbeda sih. Toh ini nama ayo berbeda di sini dorong ini tuh. Jangan kan di gereja. Semua sama semua pun maunya berantem itu, cuma nggak kita perhatikan. Jadi jangan kita perhatikan berantemnya itu saja itu. Itu lah itu. Iya saja. Karena mungkin dilihatnya. Maka Paulus mengingatkan kita supaya kita adalah orang atau tulisan Kristus yang dikenal dan dapat dibaca. Dikenal dengan tulisan atau gaya. Gaya tulisan macam-macam ya. Apalagi orang muda sekarang. Saya kadang-kadang bingung antara huruf U dengan V gak ada beda. Gak ada beda. Antara huruf E dengan angka 3 gak ada beda sekarang. Itulah gaya-gaya sekarang. Jadi kadang-kadang kita mikir, kira apa artinya? Ulang besoknya kita, ulang sampai berpikir nih cuma ayah agama mana berharap itu. Kapur siapa begitu ingat tahu. Enggak. Tapi melihat begitu kita dapat dibaca dikenal, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan dan dapat dibaca, nggak kabur. Saudara-saudara, kalau kita dapat surat tapi kabur, aduh kita benci. Sebagus apapun itu kalau kita dapat tulisan tapi kabur-kabur ya, tintanya habis, misalnya tulis di pulpen tintanya habis, nggak ada lagi selera kita. Ada selera. Kemudian tulisan kita juga harus menuruti kaidah aturan. Jadi hidup kita bergereja ini pun harus ikut aturan. Jangan menyimpang. Sampai-sampai Indonesia menciptakan satu program pada tahun 1974 atau 75 namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau dulu menuliskan Jakarta misalnya DJ Jakarta ada D-nya. Kalau menuliskan yang jam begitu dulu ya. Sekarang dirubah. Ada kaidah. Kita beriman itu pun ada kaidah. Firman Tuhan menjadi dasarnya. Dari firman Tuhan lah itu mengalir semua. Karena itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolaklah itu. Ambil firman Tuhan menjadi dasar. Apalagi di zaman sekarang ya, saudara mungkin rajin nonton YouTube, nonton ini. Ada yang banyak aneh-aneh di situ. Bandingkan dengan firman Tuhan saja. Gak semua itu benar. Gak semua itu beres. Apalagi zaman sekarang kita lihat ada orang hanya bermedsos liar. Ya, suka dipuji, suka begini, dipesankan pula, tolong ya, like ya, subscribe ya. Jadi pendeta pula bilang itu. Nah, jadi tulisan itu harus dapat dibaca, menuruti gaya, kemudian dapat dipahami. Panjang tulisan kita, tapi satu pun nggak tahu kita. Kami datang kemarin memakai mobil BKD sekian, kebetulan habis bensinnya. Bannya pun begini, merek bannya ini, nggak tahu kita apa tujuannya. Kalau pas mau nomor saksi, gara-gara dia kurang nomor saksi, kan mau tujuannya. Kau usah nangis, kasih tahu aja, Amang saya butuh topangan 2. Begini gadanya, sakit anak saya di rumah sakit, mohon dikeluarkan. Usah panjang-panjang. Karena saya itu anakku di rumah sakit Mitra Amerika. Nanti saya perawat lagu rumah bau. Sonari gak ganti musik. Sobo teman dari dokter tapi gak bisa ganti. Gak usah. Anak-anak perlu tanya kolom. Gak perlu. Ya. Kesaksian kita itu adalah meminta dukungan, itu maksudnya. Minta dukungan saja. Kita dengan belajarlah, menjadi dewasa lah secara rohani. Jemaat Tuhan harus dewasa karena orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan nanti adalah jemaat yang dewasa. Kalau anak-anak nggak bisa, ya. Ibarat dari apostol Paulus, unang madanak hapor syok katanya. Paulus itu bilang, janganlah kamu seperti anak-anak di dalam beriman. Ya. Kalau anak-anak itu, gimana lah anak-anaknya? Kalau sudah porohana, ngamar dari nggak becu tuh. Ibarat dana, nggak berutuh, ya.
Kalau sesuatu itu dilihat situ horornya, itu horina, kalau merjati di situ. Kadang-kadang kalau ibu saya lihat perhatikan misalnya anak dari waktu belajar nangis dia meronta-ronta. Nah, so dia kok kalau pamilonnya anak nomor aku itu tak suruh minta dewasa kita. Dan proses dia nadi rohan tekro. Maka kadang-kadang soalnya itu yang DT HP jujut terhili mau, naso, udah masuk rumah, terulang. Alai mau kalau mau wanita tadi, amit tong itu masalahnya. Mungkin kami nomor kalau mau pun nomor. Ikut si halomon nama hak keluarga nomor. Seperti itu. Jadi kita menjadi tulisan yang bisa dibaca semua orang, yang dapat dipahami dan jangan salah. Jangan salah. Sikap kita dalam menyala. Kalau menyala bisa bahaya. Saya pernah mengetik WA ya. Maksud saya mengatakan mau lihat itu. Tuh. Tapi tangan saya salah, Mici. Aturan I saya dan PC saya kok. Jadi GBH mau lihat foto. Mangan gimana tuh? Nah maksudnya maaf. Gara-gara cari ini. Karena salah huruf, bahaya. Kamu juga banyak benar ketemu. Ya, mau lihat foto. Itu. Jadi kita itu yang salah langkah. Perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita sebagai tulisan Kristus sangat salah. Sehingga melalui kehidupan kita, Bapa dipermuliakan itu yang penting. Ulah kita bermulia. Emang kita bermulia. Olahnya harus bermulia. Olahnya di Simalingkaran. Misalnya, pendeta ini doktor, STH, MTH, MSc, MHum apa. Kalau saya di Simalingkar B ukuran 1x2 dan ada yang bilang ini habis di pasok-pasok penuh sertifikat ini lalu dong bicara di kultur berharga itu di mata Tuhan berharga betul saya bingung juga kalau masalah rokok aturan STH aturan MTH atau gimana. Alai baik STH, wah keberatan di mana? Bagaimana MTH wah? Orang memandangkan MTH ini mana? Aku ya mengelarang. Tapi dah siap dia, siap. Siapa siap dia? Retes di dalam. Kadang ini pun daya tahan daya memori kita ini. Tak sesuai tu pinang foto lagi tapi tak foto. Hanya MTH tesian lagi tesian kadang-kadang melihat memang situ ada situ masih nggak gua banyak. Kapoy ulama, alin asudi mo amang do. Na itu buat di sini di guru, kan ini enak seperti itu. Aku itu ah. Nah saya kalau rusak katanya bulat sama saya. Aduh. Mau harus sama tulisan Kristus. Ya. Iba dari orang yang tahan dikata, patut dinalabuk mahamuna puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak kapan portibio? Lah dia yang terlebih dahulu mengharap bohong. Tak terkecuali di rumah. Banyak sekarang menjadi korban. Anaknya, emaknya panggil anaknya, anunya, ya, sini dulu, dia antar, sini dulu, mama ini sibuk kali. Dipanggil bantu dulu, anu sibuk, kok gila mama ini? Karena itu bapak-bapak ibu kita berdoa juga lah bagi generasi. Jangan bayangkan di zaman sekarang aja sudah begini. Apa lagi 5-10 tahun lagi? Kan minum untuk minum masalah. Ayo kalau mainan udah nggak bikin tu sonda. Jangan memihak Rusia. Iban yang ketuhan tay. Mau anak ni jolma itu bertibut. Tagan do beda ini pangnah Rusia. Bayangkan sampai Tuhan Yesus bertanya. Kalau anak manusia datang ke dalam dunia, apakah dia akan menjumpai iman? Kamu tahu? Baru-baru ini saya baca tulisan ada sebuah chips ditanamkan di otak seseorang. Dia sudah lumpuh, tapi begitu ditanamkan chip itu bisa jalan. Jadi artinya somartanian pejolma dan lumpuhnya berbeda di zaman itu. Sehingga orang anak remeh dengan dua sekarang. Saya baca itu. Dan ada lagi teknologi-teknologi yang lain yang ya teknologi rekayasa pertanian misalnya. Ambil komputer, jolok ke tanah,
Komputer akan memunculkan tanaman apa yang perlu di sini. Jenisnya ini, pupuknya ini, airnya begini, ini semua begini. Sehingga orang tidak perlu berdoa lagi untuk tanaman. Hanya mengandalkan ini. Alam kita nak bersama. Taulah pelota untuk bergantung tutu hatta nabasa dalam nama dia. Puji Tuhan. Haleluya. Apa mau tu mana langsung dia? Contoh maupun hasil dipanen dibayar dari judi online. Bisa jadi. Alaisa luhubna ulang dia kena korsea. Nah, sesuai doa kata di debata ikut palumpak tunadinka. Pasti. Karena berkat Tuhan itu nggak pernah salah. Tapi ketika kita mendahului apa yang Tuhan mau, nah ini menjadi persoalan. Persoalan itu. Ibu perlu berdoa untuk suami. Suami perlu berdoa untuk ibu. Ibu bapak perlu berdoa untuk anak-anak. Anak-anak juga perlu berdoa untuk orang tua. Sehingga kalau itu ada, tulisan itu menjadi nyata. Bisa dibaca orang, ada membacanya. Orang menjadi beroleh berkat oleh karena membaca tulisan. Apa Bapak Ibu? Hidupmu dan hidupmu sebagai tulisan Kristus akan sampai nanti kepada kekekalan. Sampai, bukan hanya di sini saja. Dari mana kita tahu itu? Coba kita buka dulu Wahyu 20 ayat 12. Ayat 12 ya. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati di satu kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain itu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis. Malaikat itu tidak mau membacakan yang tidak tertulis. Maka firman Tuhan jelas. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab. Maka saya katakan hidup kita sekarang, tulisan ini sekarang sampai juga pada kekekalan. Hati-hati. Kita bukan sembarang tulisan gak ada arti, yang gak ada apa-apanya. Tuhan perhatikan. Apakah itu gak bisa berbisa? Ya? Setelah datang teknologi ini baru kita semakin sadar. Saudara-saudara mungkin yang punya FB, setiap kali saudara mengadakan pertemanan dengan seseorang 15 tahun yang lalu diingatkan kan? 15 tahun yang lalu FB bisa mengingatkan, Facebook bisa mengingatkan saudara berteman dengan seseorang 15 tahun yang lalu. Apalagi Tuhan. Itu dia. Buka lagi ayat 15. Ayat 15 ya, 20 ayat 15. Ini deh. Dan setiap orang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena Tuhan mengasihi kita, pelihara dirimu sebagai tulisan Kristus yang nyata, yang bisa dibaca orang, dikenal orang, dan orang menjadi mendapatkan berkat dari kehidupan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, kegiatan kita, termasuk pekerjaan kita. Seorang siswa Syakti bertanya kepada saya, angkatan yang melalui itu. Jadi rupanya dia itu pernah berkunjung kepada seorang siswa Syakti juga, sama-sama satu letting mereka. Pekerjaan bapak ini jual botol. Jadi ada orang mengantar botol. Pas di situ ini sama-sama siswa ini ya, di situ dia disaksikan lah. Ketika orang membawa botol itu ditimbang, datanglah ini lulusan Syakti, makan Syakti, diangkatlah timbangan itu ke atas. Kilo baknya itu diangkat ke atas. Mulai bakso ini tambah orang atau berina? Butuh tuh, tambah berina atau tambah orang? Tambah berina, ayo angkat nanti. Aturan 20 kilo bisa jadi 18 kilo. Tapi lala 2 kilo kalau dia mantok kau, apa yang dibawa ngadong di sisi yang mulu. Sebab Tuhan sangat benci kepada dua macam timbangan. Ada dalam kitab Amsal ya. Tuhan tidak mau kepada bertimbang. Dulu ada teman kita seperti itu. Dia jualan di Sambo.
jual cabai, timbang cabai, merek ini saja. Dan tangan itu so ada ibu main tekan timbangan itu. Mereka yang tak. Tabang orang ada yang untuk itu. Mereka menguluna menderita. Habis sepeng nama rumah tu satu kibirak baru. Mungkin kalau dikembalikan ke zaman dulu dia akan bertobat, tapi dah tak sempat. Ya apapun usaha kita, usaha bekerja dengan baik. Dak sopa-sopa di mata jolok kena mengulang. Ya Tuhan tapi dokter dia mengulang pertanian. Ya. Yang dua itu harus kita kerjakan. Nanti kepada saudara-saudara, kita bersyukur kita diingatkan hari ini supaya kita semua menjadi tulisan Kristus, sehingga dimanapun kita berada, di lingkungan kita berada, pekerjaan kita, situasi kita, tetangga kita, orang bisa melihat ini benar-benar milik Tuhan. Sehingga kalau mereka menyaksikan itu, Bapak di surga kan tahu Bapak di surga. Mungkin horon maka pasu-pasu kita, mulu setia kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak berdiri.